Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Kali ini podcast Al-Ziswaf yang bekerja sama dengan Febi IAIN Ponorogo dan juga Hello Febi mengundang salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Said Abadi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pada kali ini kita akan membahas tema yang lumayan berat, karena tema ini selalu disampaikan setiap Jumat oleh para khotib, yaitu wasiat untuk bertakwa. Nah, seorang muslim harus meningkatkan ketakwaannya, itu disampaikan setiap Jumatnya, berarti sangat penting itu ketakwaan itu. Jadi menurut Bapak Said itu ketakwaan itu apa, Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Makasih Ustaz Daroji. Yang banyak disebutkan oleh kita, atau kita selalu mengkonotasikan takwa itu dengan takut. Jadi kalau Abu Hurairah menyampaikan ketika ditanya tentang apa makna dari takwa itu, maka saya bertanya ke jenengan, kalau misalkan kita melalui sebuah jalan gitu ya, kalau kita melewati sebuah jalan gitu. Nah, di jalan itu, di tengah jalan kita menemui ada lubang yang ada di depan kita ketika kita mau melewatinya. Apa yang kita lakukan itu? Ya, sebaiknya kita menghindari lubang itu. Nah, kita menghindari lubang. Nah, itu. Itulah. Jadi yang disampaikan oleh Abu Hurairah ketika ditanya tentang takwa itu adalah bagaimana kita bisa atau berusaha untuk menghindari dari sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita dan juga bisa menyakiti diri kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah memelihara hifdzu an syai'i mimma yudhihi wa yadurruhu. Jadi menjaga diri atau menjaga sesuatu dari hal yang bisa menyakitinya atau bisa membahayakannya. Nah, manakala seseorang itu memiliki ketakwaan, artinya adalah bahwa seseorang itu memiliki kesadaran yang tinggi, memiliki kesadaran yang cukup, kewaspadaan yang tinggi, bahwa perjalanan dia itu penuh dengan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya, bisa mencelakakan dirinya. Maka perlu adanya panduan, perlu adanya ketentuan syariat yang akan membawa kita itu supaya kita itu selamat dari hal-hal yang sedemikian rupa itu. Kalau di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan ada 4 hal yang bisa kita katakan sebagai cerminan dari makna takwa itu sendiri. Yang pertama itu adalah al-khaufu bil jalil. Al-khaufu bil jalil itu artinya adalah takut kepada yang maha agung, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta ini. Nah, ketika kita itu memiliki rasa takut akan azabnya, takut akan kekuasaannya, maka apa yang kita lakukan itu pasti penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan kehati-hatian. Kemudian yang kedua adalah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, itu adalah al-amalu bitanzil, yaitu usaha untuk melakukan, mentaati, melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah berupa nas Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita implementasikan dalam setiap harinya itu adalah sesuai dengan panduan dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah al-qana'atu bil qalil,
Ini kaitannya dengan qanaah, bagaimana kita bisa berpuas atau merasa cukup dengan apa yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu dalam kacamata manusia itu adalah kecil. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Banyak sekali orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecukupan rezeki, dengan harta yang melimpah, tapi merasa dirinya itu tidak cukup, itu merasa masih kurang saja, masih haus saja. Nah, maka ketika kita memiliki rasa qanaah termasuk terhadap hal yang kecil, itu artinya kita memiliki rasa syukur yang tinggi kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita itu. Kemudian yang terakhir itu adalah al-istidad bi yaumir rahil, yaitu memiliki persiapan terhadap waktu di mana kita akan menapaki perjalanan itu. Karena kehidupan manusia jelas memiliki perjalanan, di mana hidup di dunia ini adalah kan persinggahan gitu ya. Nah, persinggahan itulah nantinya kita memiliki kesiapan, kita memiliki bekal untuk menuju pada saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Dari 4 hal itu tadi, al-khaufu bil jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amalu bitanzil, melaksanakan, menjalankan, melakukan apa saja yang digariskan oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Kemudian al-qanaatu bil qalil, yaitu rasa syukur kita atau rasa puas akan apa yang diberikan Allah kepada kita walaupun itu adalah sesuatu yang kecil di mata manusia. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah memiliki kesiapan setiap saat, setiap waktu. Manakala kita memiliki kesiapan itu artinya kita tidak takut akan kematian itu. Manakala kita itu memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, maka tentu kita tidak akan memiliki rasa khawatir, dan pasti setiap saat tingkat kesadaran kita itu akan selalu menuju kepada bahwa kita setiap saat akan siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud atau makna yang begitu komprehensif yang disampaikan, dan dengan kalimat-kalimat yang singkat, yang padat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tentang definisi dari takwa itu sendiri. Gitu. Luar biasa sekali ya. Pada bulan Ramadan ini kita seringkali mendengarkan ayat yang disampaikan oleh baik itu ceramah ataupun khotib tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, ini kaitannya antara puasa, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, itu kok dikaitkan dengan ketakwaan itu bagaimana? Baik, disebutkan bahwa di antara tujuan daripada berpuasa yang banyak kita dengarkan dari para penceramah di bulan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, bahwa tujuan inti daripada berpuasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa sendiri, ketika kita memiliki pemahaman bahwa puasa itu secara bahasa artinya kan al-imsak, al-imsak atau menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkannya, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Artinya bahwa manusia itu karena memiliki nafsu, memiliki dimensi nafsu hewaniyah, tetapi manusia itu juga memiliki dimensi rohaniyah atau spiritualitas, dan juga manusia itu memiliki yang namanya akal yang dia posisinya itu memberikan keseimbangan antara nafsu hewaniyah yang selalu arahnya adalah ammaratun bisu, arahnya itu selalu mengajak kepada keburukan gitu. Sementara kalau ruhaniyah itu selalu hal yang positif ya. Nafsu mahmudah, hal-hal yang positif itu selalu arahnya kepada sana. Nah, tetapi manusia itu karena dia dimensinya itu fisik dan non fisik, dorongan atau tarikan dari nafsu hewaniyah manusia itu sangat tinggi sekali ya. Sangat tinggi sekali. Contohnya saja lah, misalkan kita dalam sehari-hari itu ya, kalau misalkan di FEB ini kan banyak ya mahasiswi ya dengan seperti itu, yang mereka ya rupawan, yang cantik dan seterusnya. Kalau misalkan mohon maaf ada mahasiswi misalkan terbuka auratnya, kita sebagai laki-laki ada dalam dua pilihan itu.
Ada di dalam dua pilihan. Kita ini antara melihat karena itu sebuah kenikmatan dan kesempatan yang jarang-jarang gitu, atau kita mengikuti ketentuan ghadul basar itu tadi, bahwa kita tidak boleh melihat dan menahan pandangan gitu. Tetapi seringkali dorongan nafsu itu mengalahkan ketentuan atau larangan syariat itu tadi. Akhirnya kita terbawa gitu kan. Nah, maka akhirnya karena dorongan nafsu itu sangat kuat, sangat tinggi, maka apa yang menjadi bahan bakar daripada nafsu itu? Bahan bakar daripada nafsu itu adalah makan dan minum. Jadi nafsu itu kalau dikasih makan dan minum, dia akan semakin menggila. Dia akan semakin kuat itu. Maka dengan adanya perintah puasa itu sebenarnya adalah usaha kita untuk mampu mengendalikan nafsu tadi itu, untuk mampu untuk menahan diri gitu. Sehingga ketika orang itu sampai ke tahapan dia mampu mengendalikan diri atau menahan diri, itu artinya sampai ke tahapan dia itu muttaqin itu tadi. Jadi orang yang bertakwa itu diantara indikatornya adalah ketika dia mampu untuk menahan sesuatu yang sebenarnya dia mampu melakukannya gitu. Dia mampu dan bisa melakukannya, tapi dia tahan. Dia tahan meskipun dia bisa. Ada juga yang dia menahan karena memang nggak bisa. Tapi ini dia itu bisa melihat itu bisa, karena dia ini sebentar saja kok. Ini kan suatu yang kesempatan ini dan seterusnya. Tapi dia tahan itu karena dia tahu bahwa itu adalah larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah sebenarnya proses latihan dari berpuasa itu sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi orang manusia yang memiliki keseimbangan dari sisi tadi ya, dimensi bahwa kita memiliki nafsu, karena nafsu tidak seterusnya konotasinya negatif. Orang itu ya butuh adanya nafsu. Tanpa nafsu kita tidak bisa menikah. Tanpa nafsu kita tidak bisa memiliki peradaban. Tanpa nafsu kita tidak bisa berkompetisi, kemudian berinovasi, membuat temuan terobosan baru dan seterusnya. Itu memiliki manfaat yang sangat tinggi sekali juga. Tetapi nafsu itu perlu dikendalikan, dan pengendalinya itu adalah tadi rohani kita dan juga akal kita itu. Yaitu dengan berpuasa tadi itu sebenarnya adalah latihan kita, proses latihan kita. Karena orang itu menurut teori, orang itu akan menjadi terbiasa manakala dia melakukannya secara berulang terus menerus, itu minimal 3 minggu atau 20 hari. Jadi ketika 20 hari dia melakukan itu terus menerus, misalkan bangun tidur jam sekian, kemudian habis itu sholat subuh, kemudian baca Al-Quran, setiap hari dia lakukan sampai kurang lebih minimal 20 hari, maka itu akan menjadi kebiasaan dia. Nah, ini puasa ini kan ada ajang latihan kita untuk terbiasa mengendalikan diri, untuk terbiasa untuk menahan diri, supaya kita ketika nanti di luar Ramadan, di 11 bulan yang lain itu, maka kita akan mampu mengendalikan, memiliki sensitivitas untuk tidak kemudian yang dilarang itu atau maksiat itu kemudian dilabrak semuanya, ditabrak semuanya, sehingga kita memiliki kendali gitu. Seperti itulah kurang lebih hubungannya dengan puasa gitu. Baik. Dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan bahwa kita harus bertakwa sekuat tenaga. Tapi di ayat lain mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Nah, itu kan kita bertakwa semampu kita. Nah, itu bagaimana Ustaz? Antara kita harus apakah ada kondisi-kondisi tertentu kapan kita bertakwa secukupnya, dan adakah kondisi di mana kita harus bertakwa sekuat tenaga kita? Ya namanya iman itu kan naik dan turun ya, naik turun, dan itu memiliki kaitannya dengan takwa. Jadi iman, Islam dan ihsan itu adalah nanti kolaboratif, nanti memunculkan yang namanya hasilnya adalah takwa tadi itu. Sehingga yang namanya iman tadi itu pasti memiliki kontribusi terhadap naik turunnya ketakwaan itu tadi gitu. Jadi apakah iman atau takwa itu tidak perlu diusahakan? Ya, sebagai muslim ketika, karena
Darajat takwa itu kan tidak ada ganjaran kecuali Firdaus sebenarnya, surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Nah, jadi ketika orang memiliki kesadaran bahwa dia adalah seorang hamba, ketika dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu mungkin kadarnya juga berbeda-beda, maka paling tidak dia itu memiliki sensitivitas untuk bahwa melihat ketika kita itu, karena perjalanan manusia itu sangat beragam ya. Kehidupan manusia itu sangat dinamis, berubah-ubah, ketemu dengan berbeda-beda orang, ada sesuatu yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang membuat kita itu positif, ada yang membuat kita negatif, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang membuat kita sedih dan seterusnya. Sehingga karena begitu dinamisnya kehidupan manusia itu tadi, maka manusia itu ya paling tidak memiliki usaha, ketika manakala dia punya iman ya. Ketika punya iman, maka paling tidak dia ada usaha untuk selalu waspada dan hati-hati. Jadi kata kunci dari takwa itu sebenarnya kan kewaspadaan dan kehati-hatian sebenarnya. Waspada dan hati-hati manakala kita melangkah. Jadi ketika kita akan melakukan atau berpikir untuk melakukan tentang hal yang melanggar itu atau kemaksiatan begitu, itu harusnya seorang mukmin itu sudah mikirnya ada jauh sekali. Ya, dan itu dia berpikir 1000 kali, tidak hanya sekedar efeknya karena efek manusiawi semata atau efeknya itu duniawi semata, tapi efeknya jangka jauh ke depan itu akhirat itu, akhirat itu, sehingga ya paling tidak dia berusaha. Usaha itulah yang dinilai, gitu kan. Proses itulah yang dinilai. Ketika innamal a'malu binniyat, kan. Sesungguhnya amalan seseorang itu adalah tergantung niatnya, gitu. Bahkan ada orang yang sekian kali bermaksiat, kemudian dia hanya baru punya niat untuk bertaubat, kemudian dia qadarullah kemudian meninggal dunia karena musibah gitu, itu sudah tercatat dia sebagai orang yang bertaubat dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya yang lampau itu, yang maksiat dan seterusnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena alasan dari niat tadi ya, niat yang baik itu tadi. Maka dari itu perlu bagi kita itu, karena perjalanan kita kan nggak tahu ya kapan akhirnya, Mas. Finishnya itu kan nggak tahu. Innamal a'mal bikhawatimiha itu. Sesungguhnya perbuatan kita itu ditentukan oleh finishnya. Finishnya ini. Sementara kita kan nggak tahu nih finishnya kapan ini kan. Wallahu a'lam, sebenarnya kan nggak tahu. Ya, ibaratnya balapan ya MotoGP gitu, last lap lah. Itulah yang paling menentukan. Kalau kita terjatuh di last lap itulah akhirnya su'ul khotimah. Tapi bagaimana kita bisa istiqomah, kita selanjutnya waspada dan hati-hati di mana saja, karena ya dorongan nafsu hewaniyah itu semakin kuat dan gangguan, cobaan, godaan itu kan tinggi sekali dalam perjalanan hidup kita itu. Maka kemudian manakala kita sampai finish kemudian selamat, nah insya Allah menjadi orang yang husnul khotimah gitu, insya Allah gitu. Amin. Terus ini ketika kita menemukan kemungkaran kan seharusnya kita bisa merubahnya itu yang pertama dengan tangan kita, lisan kita, yang kemudian yang terakhir dengan doa. Nah, sekarang ini kan banyak fenomena ya anak-anak muda yang mungkin nggak puasa ya, Nah itu, ini ketepatan di rumah saya ini punya usaha toko. Nah, banyak anak-anak itu beli rokok udilan itu, dan saya itu juga gimana ya, tidak enak mau menegur gitu. Nah itu gimana baiknya Ustadz? Ya tentu kita yang pertama mengedepankan sisi humanisme ya, kita mengedepankan sisi kemanusiaan, kemudian dengan cara yang baik gitu, atau minal madah itu. Jadi caranya itu yang baik. Kan ada adigium yang menyebutkan kalau sejatinya sebenarnya orang itu nggak ada yang mau dikritik sebenarnya. Orang itu kan sejatinya nggak mau dikritik ya. Tapi orang itu akan mau menerima kritikan kita asalkan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi itu kan cara-caranya kita berdakwah gitu kan. Bagaimana kita ya dengan caranya tadi, ya kita pinter-pinternya kita untuk menyampaikan, entah itu dengan
maksudnya dengan menyampaikan ada kisah tertentu dengan efeknya seperti ini, atau dengan memberikan wawasan yang lain yang itu sebenarnya tujuannya untuk mengingatkan dia dan sebagainya, yang ya tentu kita mengedepankan sisi-sisi yang tidak mengakibatkan adanya anarkisme ya, tidak mengakibatkan adanya kekerasan dan seterusnya. Kita tetap mengedepankan sisi kedamaian, tapi bagaimana ini tetap nilai-nilai agama itu tetap bisa dijalankan, bisa disampaikan, tapi dengan cara yang baik dan juga cara yang lebih santun dan seterusnya, supaya dia juga akan mau menerima, karena tidak semua orang itu kan bisa menerima kritik dan juga peringatan dari orang lain. Tapi kalau insya Allah kalau dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, insya Allah semua orang pasti akan bisa menerima kesantunan itu. Kemudian ini bagaimana cara kita ini di zaman yang semakin modern ini, cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, baik itu yang masih remaja maupun yang sudah tua. Kan banyak sekali godaan-godaan di luar sana. Bagaimana? Ya, benar itu. Jadi selama ini ya kita semakin kesini, apalagi adanya media sosial, adanya dunia digital yang hari ini sangat membanjiri, informasi ini kan sangat banjir sekali ya, dan kita ini kan kurang filter ya, kurangnya bisa men-screening atau menyaring informasi yang ada itu tadi, kemudian akhirnya ditelan mentah-mentah, akhirnya kan adanya budaya-budaya luar itu masuk kepada kita dan mempengaruhi perilaku kita dan sebagainya. Ya tentu yang utama itu adalah penguatan keimanan diri itu sendiri, pendidikan keagama itu harus dikuatkan. Kemudian bagaimana kita menciptakan lingkungan agamis gitu ya, lingkungan yang positif, supaya kita itu antam aman ahbabta gitu, kamu itu akan bisa dicap ketika manakala kamu bersama lingkungan kamu gitu. Kalau kamu ada di lingkungan yang buruk, berarti kamu bagian dari keburukan itu gitu. Kalau kamu itu ada di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, berarti kamu termasuk bagian dari kemaksiatan itu. Maka bagaimana kita bisa hidup atau tinggal atau menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memelihara keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada cerita itu tuh. Ada kawan itu yang sampai dia itu rela pindah rumah. Sampai dia itu rela pindah rumah demi anaknya, karena di lingkungan yang lama itu anaknya itu ya di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, premanisme, begal dan seterusnya, kemaksiatan sebagainya. Akhirnya dia rela itu, dia jual rumahnya, kemudian dia beli di rumah yang di tempat yang lain yang dekat dengan pesantren dan sebagainya. Yang ya itu tujuannya dalam rangka untuk menjaga iman tadi itu gitu. Ya yang penting ada ikhtiar lah. Ya, gitu. Ada usaha gitu. Baik Ustaz, sebenarnya sudah berapa? 20 menit ya Mas? Nggak terasa ya. Mungkin kita sudah di akhir acara. Mungkin ada closing statement dari Pak Said terkait ketakwaan ini. Baik, ya, terima kasih. Sebenarnya sama dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa mari momentum Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena jangan sampai kemudian kita itu termasuk golongan orang yang didoakan oleh malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW irtaqa al-mimbar darajal ula qala amin, darajat tsaniyah qala amin, darajat tsalitsah qala amin, summa istawa wa jalasa. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menjawab amin amin amin? Apa yang engkau alami gitu? Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ada malaikat Jibril yang berdoa bahwa yang pertama adalah jangan sampai roghima anfu rajulin, celakalah. Jadi doanya malaikat Jibril itu adalah terkait dengan kecelakaan. Celakalah orang yang memiliki kedua orang tua, salah satunya atau dua-duanya, tetapi tidak bisa menjadi jalan baginya menuju surga. Kemudian yang kedua itu celakalah. Kemudian lalu kul amin, katakanlah amin ya Muhammad. Kemudian aku katakan amin gitu. Kalau Nabi Muhammad itu sudah mengucapkan amin, itu
itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di tangga yang kedua itu beliau mengatakan amin lagi karena disuruh oleh malaikat Jibril untuk mengatakan amin. Apa katanya? Apabila ada orang yang menemui Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian yang ketiga adalah apabila dzukirta indak falam yusalli alaih. Apabila ada orang yang disebutkan atau diperdengarkan namamu engkau hai Muhammad, dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril tentang kecelakaan tadi itu. Maka ini kesempatan momentum Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan. Harusnya itu idealnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini, kepada ibadullah ini, kepada hamba Allah ini untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita manfaatkan momentum karena sebentar lagi ini kita akan berlalu nih Ramadan dan momentum ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan amalan yang sebanyak-banyaknya, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran dan juga dengan infak dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Said Abadi, luar biasa sekali obrolan kita kali ini ya tentang ketakwaan. Terima kasih juga untuk Hello Feby, podcast El-Zisfaf dan juga Feby IAIN Ponorogo. Sekian podcast kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.